Halo, balik lagi sama gua Uncensored Investor. Di video ini, gua akan bahas tentang perbedaan utama antara sistem bank dan Bitcoin. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih jauh perbedaan dari keduanya, stay tune terus di video ini. Jangan di-skip. Oke, kalau kita bicara tentang bank, bank itu centralized atau bahasa Indonya itu terpusat. Artinya, seluruh layanan pengelolaan data, ya, data transaksi, dan juga aset-aset yang kita punya di bank gitu ya, itu dikendalikan ya, dikontrol oleh satu institusi terpusat, yaitu bank itu sendiri. Ya, segala keputusan, pengaturan, dan kontrol itu berada di tangan bank. Sistem ini ya memang memberikan keamanan dan juga kepercayaan ya, karena ada regulasi dan perlindungan hukum yang mendasari. Tapi kelemahannya yang mungkin banyak orang ya dari kalian yang belum menyadari bahwa data ya yang dikontrol oleh bank itu sendiri itu nggak bisa diakses oleh publik ya secara langsung. Dan bisa dibilang kita cuma modal percaya sama bank di mana kita menyimpan uang kita. Sedangkan Bitcoin itu sistemnya decentralized ya, sangat jelas terdesentralisasi. Artinya sistem Bitcoin ini nggak dikendalikan oleh satu pihak atau institusi. Dan sistem blockchain ya yang ada di Bitcoin itu didistribusikan ke seluruh jaringan komputer di seluruh dunia yang secara kolektif mengelola dan memverifikasi transaksi. Nggak ada satu pihak pun yang punya kendali penuh ya, atau otoritas tunggal, sistem terpusat kayak bank tadi. Sistem ini yang memastikan transparansi ya, karena setiap transaksi itu bisa dilihat oleh siapa saja ya di seluruh dunia melalui yang namanya blockchain explorer dan keamanannya terjaga ya lewat teknologi kriptografi ya, blockchain dan juga konsensus dari Bitcoin yang tersebar di jaringan tersebut. Ini yang membuat sistem ini sangat bisa dibilang tahan ya dari sabotase ya atau pengaturan-pengaturan atau kontrol pihak tertentu. Jadi secara garis besar ya centralized itu sistem yang dikendalikan oleh satu entitas terpusat, sementara decentralized itu sistem yang tersebar dan tidak bergantung pada satu otoritas tunggal. Terus kalau kita berbicara tentang sistem perbankan tradisional, salah satu batasan utama yang sering kita temui itu adanya limit transfer. Bank itu memberlakukan batas maksimum tertentu ya dalam satu transaksi, ya, dalam satu hari atau periode tertentu. Misalnya, kalau kalian transfer, kalian di sini ada yang pakai bank BCA ya, mau transfer ke rekening BCA juga gitu. Kalau kalian pakai kartu BCA yang silver ya, itu maksimumnya cuma 100 juta sehari. Kalau kartu gold 125 juta, sedangkan platinum itu 150 juta ya. Sedangkan kalau kalian ya pakai BCA mau transfer ke rekening bank lain ya di luar BCA, itu yang silver 30 juta, gold 40 juta, dan platinum 50 juta. Ini gue lihat dari website BCA-nya ya. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menjaga keamanan, ya, mencegah pencucian uang, dan juga pastinya mematuhi regulasi yang berlaku ya, regulasi dari OJK pastinya. Dan untuk transaksi internasional dalam jumlah besar, kita juga dibatasi oleh peraturan OJK. Cuma 100.000 USD per bulan, ya. Ya, kalau kurs sekarang mungkin sekitar 1,6 miliar ya. Kalau kita mau transfer lebih dari 100.000 USD itu pastinya perlu menyertakan berbagai dokumen pelengkap yang pastinya prosesnya bisa dibilang cukup ribet. Sementara itu, berbeda sama Bitcoin. Bitcoin ini nggak pakai batasan transfer, ya, unlimited. Kalian itu bisa mengirim Bitcoin ya ke siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan berapapun jumlahnya, ya, tanpa ada batasan maksimum. Ini karena Bitcoin ya beroperasi di jaringan yang terdesentralisasi dan tidak terikat oleh peraturan satu institusi.
atau bahkan institusi government. Kita bisa melakukan transaksi kapanpun dan sebanyak apapun, tanpa perlu khawatir soal limit transfer yang diatur oleh bank biasanya. Terus juga ini pada sistem perbankan tradisional ya, kita tahu bahwa bank itu punya jam operasional tertentu. Bank-bank di Indonesia itu kantor cabangnya biasanya buka dari jam 8 atau setengah 9 lah, sampai jam 3. Kadang juga ada yang jam 4 sore. Nah, pada saat jam tersebut ya, kita bisa pergi ke teller, ya, teller yang ada di bank, untuk melakukan berbagai transaksi. Misalnya store tunai, tarik tunai, ya, transfer antar rekening bank, pembayaran tagihan, ya, atau bahkan pengajuan pinjaman. Tapi kalau di luar jam operasional yang tadi gue sebutin ya, semua layanan tersebut ya, itu nggak bisa dilakukan secara langsung, in person ya, sama orang di teller. Kita di luar jam operasional ya cuma bisanya ke ATM ya, untuk tarik tunai ya. Atau kalau lewat mobile banking untuk transfer. Itu pun juga ada batas maksimum limit. Jadi kita harus menunggu sampai bank itu buka kembali ya, supaya bisa melakukan transaksi yang memang memerlukan interaksi langsung. Dan prosesnya juga pastinya membutuhkan waktu. Sementara itu ya, berbeda dengan bank, Bitcoin itu beroperasi 24 jam nonstop tanpa adanya batasan waktu. Jadi jaringan Bitcoin itu terus berjalan dan memverifikasi transaksi kapan aja, di hari apa aja, bahkan di tengah malam sekalipun. Kita bisa melakukan pengiriman Bitcoin kapan saja ya, dan transaksi akan diproses, serta juga dikonfirmasi tanpa harus menunggu jam kerja, kayak jam kerja bank, maksud gua. Dan ini yang memberikan kemudahan dan kebebasan penuh dalam melakukan transaksi, tanpa terbatas oleh waktu operasional lembaga keuangan manapun. Terus juga kalau kita bicara tentang pengelolaan uang di bank, uang kita itu disimpan dan dikelola oleh bank itu sendiri. Artinya, bank bertanggung jawab ya atas pengelolaan dan keamanan dana kita. Mau itu cash atau deposito ya. Kita pastinya menyerahkan kendali penuh atas uang kita itu kepada bank, dan bank yang mengatur semuanya sesuai regulasi. Jadi kita sebagai nasabah itu ya nggak punya akses langsung ke dana tersebut sebenarnya, dan melainkan cuma mengandalkan kepercayaan dan keamanan dari bank itu. Jadi kita cuma percaya aja gitu, modal percaya. Oh ya, sistem bank ini namanya fractional reserve banking, yang gua akan nanti ya akan buat video terpisahnya supaya kalian tahu apa itu fractional reserve banking. Nah, sedangkan di Bitcoin, dana ya, uang yang kita punya itu berada di tangan kita sendiri. Namanya self custody, ya. Jadi artinya self custody itu kita punya kendali penuh atas aset Bitcoin kita sendiri, ya, uang kita sendiri. Karena disimpan di dalam cold wallet, ya, yang dilindungi dengan seed phrase 24 kata. Jadi kita nggak bergantung sama pihak ketiga, dan kita bertanggung jawab penuh atas keamanan seed phrase tersebut. Dan hal ini yang memberikan kebebasan dan kontrol langsung terhadap aset Bitcoin kita, tanpa perlu bergantung sama institusi ya atau perantara, bank misalnya. Jadi bisa dibilang kita punya bank pribadi ya, dengan kita self custody Bitcoin kita di cold wallet. Terus ketika kita membahas tentang data yang dimiliki oleh bank dan Bitcoin, ini perbedaannya sangat mencolok ya. Jadi data di bank itu tidak terbuka untuk publik, ya, terbatas. Artinya informasi seperti misalnya saldo nasabah, riwayat transaksi, ya, itu cuma bisa diakses dan dilihat oleh pihak internal bank dan nasabah yang bersangkutan. Ya, ini tujuannya untuk menjaga privasi dan keamanan ya. Jadi bank membatasi akses terhadap data tersebut agar tidak bisa dilihat oleh orang luar dan pihak yang tidak berwenang. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya ya.
Sementara itu, di Bitcoin ini sangat berbeda. Jadi Bitcoin itu menawarkan data yang transparan, ya, yang udah gue sebutin tadi ya bisa dicek ya. Jadi semua transaksi dan saldo yang terkait dengan Bitcoin itu terbuka untuk publik, ya, yang ada di blockchain. Setiap transaksi itu dicatat secara permanen, ya, dan bisa diakses oleh siapa saja melalui blockchain explorer tadi. Oh iya, karena gue udah nyebutin blockchain explorer 2 kali, nanti gue kasih linknya di kolom deskripsi ya, supaya kalian bisa ngeliat. Walaupun data transaksi Bitcoin di blockchain itu bersifat transparan dan bisa diakses oleh siapa saja melalui blockchain explorer, identitas ya pengguna itu tetap anonim. Artinya setiap transaksi dan saldo yang dicatat di blockchain itu nggak langsung terkait sama identitas nyata orang yang melakukan transaksi tersebut gitu ya. Jadi nggak ditulis nama lah. Dan sebagai gantinya ya, sebagai ganti dari nama atau identitas resmi, jadi setiap pengguna Bitcoin itu punya alamat atau wallet address ya, yang berupa rangkaian karakter unik lah dari campuran antara huruf dan juga angka gitu. Jadi, meskipun semua transaksi bisa dilihat dan diverifikasi, ya, identitas pribadi pengguna itu tetap terlindungi karena tidak secara otomatis terhubung dengan data pribadi mereka. Ini yang memastikan bahwa riwayat transaksi dan saldo itu dapat diverifikasi oleh siapa saja tanpa perlu otoritas terpusat ya, tapi tetap juga terjaga privasi kita. Dan sistem ini ya yang mendukung keamanan dan transparansi di dunia cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Sehingga semua punya akses yang sama ya terhadap data yang ada di jaringan blockchain tersebut. Terus kalau kita bicara tentang transaksi internasional ya, di sistem perbankan tradisional, prosesnya itu bisa memerlukan waktu tertentu ya, cukup lama ya. Yang pasti nggak selesai dalam waktu 1 hari. Mulai dari pengisian formulir ya, verifikasi, hingga proses transfer. Semua itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Bahkan saat hari libur atau akhir pekan, proses ini bisa menjadi lebih lambat dan juga membutuhkan waktu lebih lama. Karena bank itu menghitung hari kerja aja gitu ya, nggak termasuk hari libur. Sedangkan Bitcoin itu relatif lebih cepat dalam hal konfirmasi transaksi. Jadi setelah kita mengirim Bitcoin ya, biasanya itu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 1 jam untuk proses verifikasi dan konfirmasi di jaringan blockchain. Waktu ini tergantung dari tingkat kebatasan jaringan ya, dan biaya transaksi yang kita tetapkan. Ya, walaupun nggak secepat transaksi digital modern kayak pembayaran kartu kredit atau e-wallet, tapi Bitcoin itu juga menawarkan kecepatan yang bisa dibilang cukup cepat ya, dan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus antre di kantor bank untuk transaksi yang sangat besar, terutama transaksi internasional ya, lintas negara. Jadi kalian yang mau transfer Bitcoin ke temen atau keluarga kalian yang tinggalnya misalnya di Amerika sana ya, dan kalian transfer dari Indonesia, itu pun juga bisa tanpa memakan waktu yang lama. Dan ini perbedaan terakhir yang gue bahas. Jadi kalau kita bicara tentang biaya transaksi di perbankan, ini salah satu yang bisa dibilang cukup memberatkan lah, ya. Itu biaya, terutama untuk transaksi internasional. Jadi kalau kita mau kirim uang ke luar negeri ya, atau melakukan pembayaran lintas negara lah, untuk keperluan bisnis misalnya, biasanya bank itu mengenakan biaya yang cukup tinggi. Biaya ini bisa berupa biaya tetap ya, terus biaya dari persentase uang yang dikirim ya, tergantung dari kebijakan bank dan juga jenis transaksi. Selain itu, proses transfer internasional itu juga ya memakan waktu yang cukup lama yang tadi udah gue singgung ya. Dan pastinya juga ada exchange rate ya, nilai tukar yang kita
juga jangan lupa gitu ya. Hal ini yang cukup berbeda ya dengan transaksi domestik yang umumnya memiliki biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih cepat. Tapi untuk lintas negara biayanya tetap sangat tinggi gitu ya. Dan prosesnya bisa dibilang jadi nggak efisien. Itulah salah satu kelemahan dari sistem perbankan tradisional ya, ketika kita berurusan dengan transaksi internasional. Nah, sedangkan di Bitcoin ya, itu bisa dibilang biaya transaksinya itu jauh lebih murah ya. Terutama kalau kita menggunakan address dari Bitcoin yang baru. Nah, pada saat jaringan itu nggak terlalu padat, biaya transaksi di Bitcoin itu bisa sangat rendah. Hanya beberapa sen dolar atau setara dengan em, mungkin nggak nyampe 20.000 rupiah ya. 1,5 dolar ya. Bahkan jika kita menggunakan wallet address yang baru ya, yang didukung sama teknologi Bitcoin yang modern, itu biaya transaksi bisa jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan wallet yang lama, ya. Tapi biaya ini juga pastinya bervariasi, tergantung dari kepadatan jaringan, ya. Dan secara umum, banyak pengguna memilih wallet address yang baru, ya. Namanya Native Segwit, yang mendukung teknologi terbaru ya, supaya biaya transaksi itu lebih murah, ya. Kalau berdasarkan data dari Bit.in.for-Charts, rata-rata transaksi fee yang dibayar untuk transfer Bitcoin itu sekitar 1,43 dolar. Memang kalau untuk transaksi besar ya, dan apalagi lintas negara, biaya yang dikirim dengan Bitcoin itu sangat jauh lebih murah dibanding dengan bank. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan sistem bank dan Bitcoin. Terus stay tune untuk lanjutan video ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan share juga ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.